Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ogian Hafiz Juanda, SHLLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fakih Nahirunisa dari Universitas Esa Unggul Jakarta, program studi ilmu hukum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional dengan topik konflik Israel-Palestina ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Pertama-tama, hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur tata cara pelaksanaan perang atau konflik bersenjata. Tujuan utama hukum humaniter bukan hanya melegalkan perang, melainkan untuk mengurangi penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak ikut bertempur, seperti warga sipil, tenaga medis, anak-anak, perempuan, dan tawanan perang. Sumber utama hukum humaniter internasional adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahan tahun 1977. Konvensi Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan Konvensi Den Haag lebih mengatur mengenai cara dan alat yang digunakan dalam peperangan. Dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu prinsip distinction atau pembedaan, yaitu pihak yang berperang wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer dan tidak boleh secara sengaja menyerang warga sipil. Yang kedua adalah prinsip proportionality atau proporsionalitas, yaitu penggunaan kekuatan militer harus seimbang dengan tujuan militer yang ingin dicapai dan tidak boleh menimbulkan korban sipil yang berlebihan. Yang ketiga yaitu prinsip military necessity, yaitu tindakan militer yang hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Yang keempat yaitu prinsip humanity, adalah setiap pihak yang berperang dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contoh penerapan hukum humaniter internasional adalah konflik antara Israel dan Palestina, khususnya di jalur Gaza. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan kembali memanas sejak Oktober 2023. Dalam konflik tersebut, ribuan warga sipil menjadi korban. Banyak rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Selain itu, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mengalami kesulitan memperoleh makanan, air bersih, serta pelayanan kesehatan. Menurut hukum humaniter internasional, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik wajib menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Serangan terhadap warga sipil maupun fasilitas yang dilindungi hukum internasional itu tidak dibenarkan. Rumah sakit, ambulans, dan tenaga medis serta organisasi kemanusiaan harus tetap mendapatkan perlindungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah beberapa kali menyerukan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan agar korban sipil dapat diminimalkan. Selain itu, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice juga telah menangani beberapa permohonan yang berkaitan dengan konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki mekanisme untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, meskipun pelaksanaannya sering menghadapi berbagai tantangan politik. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa hukum humaniter internasional mempunyai peran yang sangat penting dalam membatasi tindakan para pihak yang berperang. Meskipun perang terjadi, aturan hukum tetap harus dihormati agar hak asasi manusia tetap terlindungi dan penderitaan masyarakat sipil dapat diminimalkan. Sebagai mahasiswa hukum, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap negara diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan melalui perundingan, diplomasi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sebelum menggunakan kekuatan bersenjata. Dengan demikian, korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat konflik dapat diminimalkan.
Melalui kasus ini, kita dapat melihat bahwa keberadaan hukum humaniter internasional tetap memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman bagi negara-negara dalam bertindak selama konflik bersenjata. Walaupun tidak selalu dapat menghentikan perang, hukum internasional memberikan batasan agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan tetap menghormati hak-hak setiap manusia. Selain itu, konflik Israel dan Palestina juga menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional tidak selalu berjalan dengan mudah. Meskipun telah terdapat berbagai perjanjian internasional, konvensi, dan lembaga internasional yang bertugas menjaga perdamaian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan politik antar negara, penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sulitnya memastikan setiap pihak mematuhi aturan hukum internasional. Di sisi lain, masyarakat internasional juga memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai. Berbagai organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional terus memberikan bantuan kepada korban konflik berupa pelayanan kesehatan, makanan, air bersih, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Sebagai kesimpulan, hukum humaniter internasional merupakan bagian penting dari hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi cara serta alat perang. Dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan bahwa penerapan hukum humaniter internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, setiap negara dan pihak yang berkonflik harus mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa serta prinsip-prinsip kemanusiaan agar tercipta perdamaian dan perlindungan terhadap warga sipil. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ogyan Hafiz Juanda, SHLLM, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.